Apakah kamu tahu semua hal tentang Indonesia? Tahu dong. Yakin kamu tahu semua tentang Indonesia? Gimana ya? Ingin tahu banyak hal tentang Indonesia? Mau dong. Ya, acara tepat kamu tahu semua hal tentang Indonesia. Indonesiana mengupas tuntas Indonesia. Indonesiana. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Indonesiana, ketemu lagi nih sama saya Nasir Ahmad dalam program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Indonesiana, mengupas tuntas Indonesia. Nih sob, pada episode kali ini kita akan membahas hewan-hewan langka Indonesia. Nah, kamu tahu nggak hewan-hewan langka asli Indonesia? Sebutin dong 3 aja. Yang pertama. Oke, kalau yang kedua. Nah, kalau yang ketiga, ya betul banget, itu tadi 3 hewan langka dari Indonesia. Tapi selain yang kamu sebutin barusan, apalagi ya hewan langka yang perlu kita ketahui? Yuk kita tanyain teman-teman kita di dalam segmen Tanya Ini Tanya Itu. Kepo banget sih, ini dia. Sebutin dong hewan langka yang kamu ketahui. Kurang update tentang hewan kita ini. Yang jawab dia aja dah. Macan kumbang. Macan kumbang. Macan mungkin. Harimau, Harimau, Harimau Sumatera. badak, Jawa, Badak cula. badak bercula satu, Gajah juga ada gajah Sumatera, Lampung. gajah, gajah. Komodo. Oh, komodo. Komodo. Oh iya, komodo. Iya. Komodo gua. Komodo. orang hutan, Orangutan. Oh, orangutan. Orangutan. Tapir gimana tapir? Itu yang kayak tapir tuh, bukan tapir, tapi namanya apa ya? Tapir ya? Tapir. Burung jalak Bali. Jawa elang, Burung, namanya itu burung enggang, tapi lu tahu lah sih Oh, oke, namanya, oke, burung saya tahu. enggang. Nggak tahu loh. Burung merak. Burung malio yang bertelur di pasir panas. Kasuari. Kesuari. ya itu kasuari, cendrawasih. Cendrawasih. Burung cendrawasih bukan? Oh iya, cendrawasih. Noa, Anoa. 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 Oh iya. Iya benar anoa. bekantan. Bekantan. Penyu. Penyu. Ikan pesut. Oh, ikan pesut. Sekarang hiu termasuk langka sekarang. Ya sob, itu tadi hewan-hewan langka yang diketahui oleh teman-teman kita. Ternyata cukup banyak juga ya. Jadi agak miris nih. Karena ada banyak jenis hewan yang sekarang jumlahnya sudah sangat sedikit. Sehingga perlu dilindungi biar nggak punah. Makanya nih sob, di episode kali ini Indonesiana pengen kita semua lebih mengenal hewan-hewan berikut ini biar kita bisa menjaga dan melestarikan mereka. Oke deh, langsung saja ya kita bahas hewan langka yang pertama, yakni komodo. Sob, kamu pasti tahu dong hewan yang satu ini? Yap, komodo. Sudah terkenal banget sampai ke mancanegara, bahkan dijuluki sebagai naga yang ada di dunia nyata. Tapi kamu tahu nggak sih, orang dari luar Indonesia baru mengenal komodo sejak tahun 1912 waktu tentara Belanda menemukan hewan tersebut yang kemudian dibawa untuk diteliti. Banyak orang yang mengira air liur komodo memiliki racun. Padahal nih, bisa komodo tidak berasal dari air liurnya, melainkan tersimpan di kelenjar racun di bawah rahangnya. Racun tersebut mampu membuat korbannya kehilangan banyak darah, kerusakan jaringan, dan rasa sakit yang luar biasa. Saat ini populasi komodo di dunia hanya 4.000 sampai 5.000 ekor saja, sehingga dikategorikan sebagai spesies rentan kemunahan oleh IUCN atau International Union for Conservation of Nature. Dan karena itulah pada tahun 1980 pemerintah Indonesia mendirikan Taman Nasional Komodo untuk melindungi hewan ini. Berikutnya, yuk kita kenalan lebih jauh dengan orangutan. Orangutan atau mawas adalah salah satu jenis kera besar yang mudah dikenali dengan lengannya yang panjang dan bulunya yang kemerahan atau kecoklatan. Kera ini dinamai orangutan karena memang menyerupai orang atau manusia dan hidupnya di hutan. Bahkan nih, dilansir dari National Geographic, orangutan merupakan hewan yang paling dekat kekerabatannya dengan manusia karena 97% DNA-nya mirip manusia. Ukuran orangutan jantan jauh lebih besar dari betina. Orangutan jantan juga punya kantong tenggorokan yang besar yang disebut dengan flensa.
Flensa inilah yang membuat mereka menarik di mata betina. Predator utama orang utan adalah macan, ular piton, buaya, dan manusia. Manusia adalah ancaman terbesar bagi keberlangsungan hidup orang utan. Nah, populasi orang utan di alam liar semakin menurun akibat perburuan dan perdagangan ilegal. Selain itu, habitat alami mereka juga semakin berkurang akibat pembabatan hutan, pembukaan lahan, dan konversi perkebunan untuk kepentingan manusia. Saat ini, orang utan masuk dalam klasifikasi hewan yang terancam punah oleh IUCN. Kalau tidak ada pencegahan, diperkirakan orang utan akan menjadi spesies kera pertama yang akan punah selamanya. Waduh, jangan sampai hal ini terjadi ya sob. Hewan lainnya yang perlu kita jaga supaya nggak punah adalah anoa. Anoa adalah sejenis lembu yang berukuran lebih kecil. Ada dua jenis anoa, yakni anoa pegunungan dan anoa daratan rendah. Berbeda dengan sapi atau lembu, anoa adalah hewan yang sulit diternakan atau didomestikan. Itu karena anoa termasuk hewan yang sulit didekati manusia. Mereka termasuk hewan yang pemalu, hidup menyendiri, mudah stres, dan bisa agresif jika didekati oleh manusia atau predator lainnya. Uniknya lagi nih, mereka juga membutuhkan asupan mineral. Anoa pegunungan mencari mineral dengan menjilati sumber mineral alam. Sedangkan anoa daratan rendah mendapatkan mineral dengan meminum air laut. Jumlah anoa yang semakin sedikit disebabkan oleh beberapa faktor. Secara alami, anoa adalah hewan yang perkembangbiakannya tergolong lambat. Namun, faktor terbesar yang membuat populasi anoa berkurang drastis lagi-lagi adalah karena tangan manusia. Perburuan liar dan hilangnya habitat alami menjadi dua faktor paling utama berkurangnya jumlah anoa. IUCN memasukkan anoa sebagai hewan yang terancam punah dengan jumlah penurunan populasinya sangat drastis dalam waktu 5 tahun terakhir. Padahal anoa adalah salah satu hewan yang penting bagi konservasi atau perlindungan alam. Artinya nih, jika anoa punah, maka keseimbangan alam sekitar pun akan rusak, terutama di Sulawesi. Hewan lainnya yang penting bagi keseimbangan alam adalah tarsius. Kamu pernah mendengar nama tarsius? Tahu bagaimana bentuknya? Enggak. Wah, sayang banget kalau nggak tahu ya. Ya sudah, saya kasih lihat deh. Jadi tarsius itu yang kayak begini nih. Nah, tarsius memiliki anatomi yang unik karena memiliki tubuh yang kecil, tapi mata dan lengannya tergolong besar untuk ukuran tubuhnya. Tarsius adalah satwa insektivora atau hewan pemangsa serangga. Tapi selain itu, tarsius juga sering memangsa burung, ular, kadal, dan kelelawar kecil. Nah, tarsius menjadi hewan yang diklasifikasikan hampir punah oleh IUCN. Itu karena tarsius sering diburu untuk dimakan dagingnya atau dipelihara karena keunikannya. Tapi sebenarnya tarsius adalah hewan yang sulit didomestikasi. Tarsius tidak pernah sukses dikembangbiakkan dalam kurungan. Kalau dikurung nih, tarsius dapat melukai diri sendiri bahkan bunuh diri karena stres. Alhasil jumlah tarsius pun menurun drastis karena habitat mereka juga terancam hilang. Jika itu terjadi, bukan mustahil hewan purba ini akan punah di era manusia. Lanjut, hewan lainnya yang juga terancam punah di tangan manusia adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga sekarang. Dan harimau Sumatera adalah harimau terakhir Indonesia setelah kedua sepupunya, yakni harimau Jawa dan harimau Bali. Dinyatakan punah akibat perburuan intensif dan penghancuran habitat mereka untuk dijadikan perkebunan serta tempat tinggal manusia. Kedua hal tersebut juga merupakan ancaman besar bagi harimau Sumatera. Dibandingkan saudara-saudaranya yang lain seperti harimau Bengali, Siberia, dan Malaya, harimau Sumatera adalah yang paling kecil ukurannya. Motif lorengnya juga yang paling tipis ketimbang harimau lain. Kendati demikian, harimau Sumatera termasuk pemburu yang andal. Mereka dapat berlari dengan kecepatan 60 km per jam. Dapat melompat sejauh 10 meter dengan ketinggian 5 meter
dan punya daya gigit yang kuat yakni hingga 450 kg. Lebih dari itu, harimau adalah hewan yang cerdas. Di dunia mamalia, otak harimau bahkan adalah yang terbesar kedua setelah simpanse. Perburuan dan perdagangan harimau adalah ilegal. Kendati demikian, perdagangan gelap harimau masih terjadi di Indonesia. Selain melindungi harimau dengan undang-undang, saat ini pemerintah juga menjadikan taman-taman nasional di Sumatera termasuk Kerinci Seblat sebagai wilayah konservasi bagi harimau Sumatera. Gak cuma harimau Sumatera loh yang perlu dilindungi, hewan berikutnya yakni badak Jawa juga perlu kita lestarikan. Kamu pasti familiar dong dengan nama Ujung Kulon? Iya, taman nasional yang berada di ujung paling barat Pulau Jawa itu merupakan salah satu tempat konservasi badak Jawa yang saat ini jumlahnya kurang dari 100 ekor di seluruh dunia. Dulunya badak Jawa banyak tersebar di seluruh penjuru Nusantara bahkan sampai ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Myanmar. Namun karena perburuan liar untuk diambil culanya, maka jumlah badak Jawa pun semakin menurun. Dan kamu tahu tidak, ternyata badak tidak punya predator atau hewan pemangsa alami. Jadi satu-satunya makhluk yang memburu badak hanyalah manusia. Dan kondisi ini diperburuk karena badak Jawa termasuk hewan yang perkembangbiakannya sangat lambat. Tidak seperti anggapan orang banyak, badak jarang sekali menggunakan culanya untuk berkelahi. Cula badak justru lebih sering dipakai untuk menarik tanaman buat dimakan atau untuk memotong ranting saat dia sedang berjalan melewati vegetasi lebat. Berbeda dengan badak di Afrika, badak Jawa cuma memiliki satu cula. Culanya pun termasuk yang paling kecil dari semua spesies badak. Panjangnya antara 20 sampai 27 cm. Cula badak terbuat dari keratin yang mengeras sama seperti tanduk atau kuku kaki kerbau. Oke sob, setelah sedari tadi kita ngomongin soal hewan langka yang ada di darat, yuk sekarang kita bahas tentang burung langka yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah maleo senkawor. Apa? Kamu belum pernah dengar atau lihat maleo? Ya sudah, nih saya kasih tahu. Maleo itu bentuknya kayak gini loh. Maleo adalah burung langka yang dapat ditemukan di Sulawesi. Burung ini unik karena punya tanduk atau jambul keras di kepalanya yang berfungsi untuk mendeteksi panas bumi. Itu karena maleo menetaskan telur-telurnya tidak dengan cara dierami, melainkan ditimbun di tanah atau pasir yang panas. Makanya nih, maleo juga dapat ditemui di kawasan pantai atau gunung berapi. Telur maleo memiliki nutrisi yang tinggi sehingga wajar jika anak-anak maleo sudah bisa terbang setelah menetas. Sayangnya karena itu pula lah telur maleo sering diburu manusia untuk dikonsumsi. Alhasil, populasi maleo pun semakin berkurang. Bahkan semenjak tahun 1950-an, populasi maleo berkurang 90%. Makanya oleh IUCN, maleo termasuk sebagai spesies yang terancam punah. Oh iya, maleo juga termasuk hewan monogamus yang setia loh. Jika maleo kehilangan pasangannya, maka mereka tidak mencari pasangan baru. Itu artinya maleo tidak akan bertelur lagi jika pasangannya mati. Wah, perlu ditiru nih sama manusia yang suka gonta-ganti pasangan. Masa sama burung maleo saja kamu kalah setia sih? Lanjut kita ke burung lainnya yang tergolong hewan langka adalah cendrawasih. Burung cendrawasih adalah jenis burung pengicau yang keindahan bulunya sangat menawan. Ada sekitar 30 jenis cendrawasih yang terdapat di Indonesia. Cendrawasih merupakan burung yang memiliki bulu yang beragam warna dan motifnya. Sehingga dianggap sebagai burung paling cantik di dunia. Makanya nggak heran kalau cendrawasih dijuluki the bird of paradise atau burung surga. Sayangnya karena kecantikannya itu pula lah cendrawasih banyak diburu untuk dijadikan peliharaan, pajangan atau aksesoris. Hal ini menjadikan cendrawasih sebagai hewan langka yang dilindungi undang-undang. Jumlah mereka di alam Papua saat ini hanya ada sekitar 2-3 ekor per kilometer persegi. Cendrawasih memiliki ritual kawin yang unik.
Cendrawasih jantan akan menarik perhatian cendrawasih betina dengan memamerkan bulu-bulu mereka yang cerah dan melakukan gerakan tari yang unik. Selain itu, cendrawasih jantan juga selalu serius dalam mempersiapkan ritual menari ini. Mereka bahkan sering terlihat membersihkan lingkungan sekitar sarang yang dijadikan sebagai panggung mereka untuk menari. Wah, menarik banget ya. Seperti yang tadi saya bilang, jenis cendrawasih sangat banyak. Kapan-kapan kita bahas mereka satu persatu ya. Oke deh sob, setelah kita membahas hewan-hewan di darat dan udara, yuk sekarang kita menyelam ke laut untuk berkenalan dengan hewan langka yang terakhir, yakni penyu. Saya yakin kamu pasti sudah nggak asing sama yang namanya penyu kan? Iya, penyu adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudra di dunia termasuk di Indonesia. Saat ini hanya ada 7 jenis penyu yang masih bertahan. 6 diantaranya ada di Indonesia, yakni penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu belimbing, penyu pipih, dan penyu tempayan. Satu-satunya yang tidak ada di Indonesia adalah penyu Kams ridley. Menurut data ilmuwan, penyu sudah ada sejak akhir masa Jurasik, yakni 145 sampai 200 juta tahun yang lalu atau seusia dengan dinosaurus. Namun, hewan purba ini justru sekarang nyaris punah di masa manusia. Turunnya jumlah populasi penyu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor alamiah dan faktor manusia. Dari faktor alamiah, telur-telur penyu yang ditinggalkan di dalam pasir pantai rawan dimangsa oleh predator. Penyu yang baru lepas juga seringkali dimangsa oleh hewan laut yang lebih besar ketika sampai ke air. Akan tetapi faktor manusia merupakan faktor yang paling membahayakan eksistensi penyu. Telur penyu sering dicuri oleh manusia untuk dijual atau dikonsumsi. Cangkang dan daging penyu juga sering diambil untuk dijadikan aksesoris, makanan, hingga obat-obatan. Rusaknya habitat di lautan juga berkontribusi berkurangnya jumlah penyu. Limbah dan sampah anorganik yang dibuang ke laut dapat membahayakan kehidupan penyu. Makanya gak heran kalau IUCN menetapkan penyu sebagai hewan yang terancam punah. Duh sob, kita benar-benar perlu banget nih ngejaga penyu dan hewan-hewan lainnya demi memelihara keseimbangan dan kelestarian ekosistem lingkungan kita. Setuju nggak sob? Oke deh sob. Setelah kita bahas berbagai hewan langka di Indonesia, saya mau ngasih tantangan nih buat teman-teman kita. Saya ingin mereka mencicipi berbagai jenis daging hewan yang ada di Indonesia. Tapi karena sedari tadi kita ngebicarain soal ngejaga kelestarian hewan-hewan di Indonesia, yang akan disajikan buat teman-teman kita bukan daging hewan kok. Nah, ini dia twistnya. Jadi yang akan kita berikan adalah menu vegetarian dari sayur dan tumbuhan yang diolah sehingga mirip daging. Tentu saja mereka nggak tahu tentang ini. Kita cuma bilang mereka akan mencicipi makanan ekstrim dari daging yang jarang mereka coba. Penasaran dengan reaksi mereka? Yuk kita lihat keseruan di segmen Icip ini, Icip itu. Cobain yuk, ini dia. Suka makan kan? Ya, setiap hari. Tiap hari. Extreme food. Serem amat. Udah deg-degan duluan nih. Oke. Siap. Ready. Iya, saya biasa ngerjain. Sekarang juga, cepat makan. Menu pertama. Sama gak sih? Jamur ya? Bukan ini kita buat. Kulit jeroan ya? Kulit pohon. Ubi nih. Daging. Kayak daging nih. Kudanil apa gitu. Waduh, serem nih. Anda ekstrim banget sih pikirannya. Enggak, emang bentuknya mirip. Bismillahirrahmanirrahim. Krunya mau nggak nih? Enggak, kita mau udah. Lu menangis nih. Nangis. Kok nangis beneran sih? Rasanya Enak ya? Enak. Rasanya enak rasanya yang tapi pernah kayak ada gitu ya? enak sih tapi aneh gitu. Jadi Aneh rasanya. Pahang tapi ini.
Dia pertama-tamanya kayak kecap. Manis, manis. Pedasnya dikit sih. Manis-manis asin. Ini cucut direndam 3 hari nih. Ais. Oh. Dasarnya lembut ya. Ini bukan daging nih mah. Buat adonan. Apa ya? Ini daging bukan nih kayaknya. Tapi ada seratnya kayak daging loh. Punya banyak yang belum ditambah. Ini daging kayak. Dagingnya? Bukan daging. Ayam bebek. Bebek. Bebek, saya males banget nih. Bukan. Nggak tahu saya. Burung kayaknya ini mah. Bunga apa ku? Bunga apa ku? Jangan disebut. Puyuh. Burung puyuh. Aijo sekarang giliran aku yang nangis. Guys, saya nggak suka unggas. Tapi ubi bukan unggas. Nggak bisa telan kan nih gara-gara disebut unggas. Entok apa entok ya? Tapi enak sih, nerima sih lidah sih. Enak. Menu kedua, Oh nggak dikasih tahu jawabannya apa nih? Ah nggak seru. Apa ya? Kayak ikan. Cuman nggak tahu ikan apaan. Ikan asin kayak gini. Ikan asin. Tapi dia bentuknya daging. Bukan, Deng. Bukan ikan. Oh, ikan lu swasta kali. Bismillah. Nggak ada racunnya kan? Ini enak. Nah kalau ini enak nih. Tapi ini hijau-hijau apa nih? Ih, kayak ini. Nori, kayak nori. Baunya mah bau rumput laut. Ini kan norinya nyok. rasa rumput laut. Oh iya nori. Oh iya ya. Teksturnya lembut. Bentuknya mirip spons dia. Kayak sushi. Wah, sangat menyengat di hidung. Asamnya lebih kerasa ini. Kan kayak kantong kol tapi digepengin. Nggak mungkin ikan tongkol nih. Cucut. Kayak ikan pare. Ikan pari nih. Ikan pari, setuju. Ikan pare, sorry. Ikan pari. Pokoknya semuanya cucut sekarang nih hari ini. Tapi kalau ikan dia nggak mungkin bentuk kayak gini. Ayam. Ya ayam. Ular. Ih. Enggak, ini ikan ah. Seratnya itu kelihatan. Kan serat-serat ikan nih, ketahuan nih. Tapi kayak ada rasa tahu-tahunya. Ini karena ekstrim-ekstrim sih aku jadi nggak mau ngabisin. Habis punya gua. Habis. Habis lah. Iya. Tangan lu, nggak mau. Ya elah. Menu ketiga, Moga-moga yang ketiga ya enak nih. Jadi ini ya teman-teman. Bakso bukan, ikan ini dibulet-bulet. Bakso ikan sapu-sapu ini pasti Baunya parah nih. pasti dijebak kita. Aroma-aroma tidak sedap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dirasa nggak sih agak asam? Gua nggak suka bumbunya. Kurang rasanya nggak tahu, aneh. Anaknya minta ampun ini, dari baunya juga udah kecium ini. Kejebak. Aneh ini rasanya nggak enak. enak, Ini enak. Ya kecut gitu ya. asin asam, Ini rasanya hambar nih. gurih. Apa ya ini ya? Ikan tenggiri nggak sih, bukan ya? Tapi nggak amis ya? Betul. Ya. Gak amis. Nggak amis ya? Salmon nggak gini. Bukan ikan nih, bukan ikan nih. Ini mah kayak tahu. Ini tahu bulat nih mah. Tahu ini. Tahu bulat ini. Tapi ini nggak digoreng, direbus. Gue dihabisin gak sih? Saya cinta vegetarian. Alhamdulillah. Menu keempat, Katanya sih yang kedua keempat ekstrim. Ini apaan nih? Wah, anehnya. Ongseng ya? Terus sayurnya aku nggak tahu ini sayur apa sih? Bayam, kangkung, bukan deh. Oh, sawi. Ini boleh dimakan kan? Nggak mungkin diracun kan ya? Waduh. Kan dikerjain, bisa aja kan sakit perut nanti. Ini orang belakang kamera senyum. Curiga gua. Asin. Kok pahit ya? Daging kok pahit sih? Ini bener nih, ini aneh. Tenggorokanku tidak mau menerimanya. Kulit nih kayak kulit. Enak, kenyal. Nggak bener ini. Ini apaan sih, Gus? Tau gak? marshmallow. Wah ini gua nggak tahu nih. Jamur. Tapi jamur apaan? Rasanya tuh kayak telur ikan. Kulitnya kayak tahu ininya Iya, rasanya. bener. Ada tahu sutranya loh. Itu kulitnya. Iya, ini Mana sih kulitnya? kulitnya? Ini putih nih. Tadi tuh gabung dia. Oh itu kok beda lu punya lu? Makanya. Ibu coba yang ini aja, Bu. Coba yang ini dah. Ini bahas mulut lu ah. Enggak, saya Terusin. sendok. Nah, yang kecilnya itu.
Ih, tapi asli bumbunya nggak enak banget. Iya, enak. Kalau aku sih yang bikin nggak enaknya itu sayurnya. Pahit mungkin karena ini kayak apa? Sayurnya. Menu kelima. Wah, ya, ya. Ini dia nih. Ini makin kesini levelnya makin meningkat kayaknya. Ini apaan? Ini serius nih. Agak menyeramkan. Warnanya merah gitu. Aduh, Gue saya ragu-ragu nyicipnya ting nih. gitu kepikiran lu. Dari kelihatannya sih menggiurkan, cuma nggak tahu rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini mah bukan ngerjain ini mah. Jadi parah ini. Enak ya? Enak ya? Oke sih. Ini emang di ultimate one beneran. Terus kamu kenapa kayak gini? Nggak tadi aneh. Baunya tuh. Aku Tapi malah nggak setelah dikunyah enak. Nggak ada gurih-gurihnya ya? Dari awal ya? Yang pedas nggak ada apa ya? Iya, yang es krim tuh pedes. Ah, gimana sih produser? Rasa-rasa black pepper. Dia ada mericanya. Ada pedasnya. Cuman nih nggak tahu nih daging apa nih. Teksturnya kayak daging ayam. Rusa ya? Ya, rusa mah nggak ekstrim. Ada yang rusa. Rusa liar, bodo Bukan. amat. Rusa ke ini rusa istana presiden. Ekstrim. Kok rasanya kayak jamur? Ini kayak bukan daging. Ada rasa kayak jamur gitu loh. Dari awal tuh gitu, Mat. Semuanya. Aroma dagingnya nggak ada. Gak bisa ngerasain. Bahan percobaan yang pertama soalnya ini. Aneh. Iya, berarti kita dianggap kelinci percobaan ini sih ini. Dari kelima menu barusan, mana yang paling kalian suka? Yang pertama, Bersatu. Aku satu sama terakhir sih. Enak. paling masih nerima di lidah nih. Nomor 2 ya? Nomor dua. Tadi yang kedua tuh. Saya ikan tuh yang kedua. 2 kalau aku. Tuh enak Sama tuh. yang kedua. Nggak asin, Pas. pas pokoknya. Pas pokoknya. Teksturnya Recommended. 3. 5. 5. Ya, lembut. Bumbunya itu bermainnya. Bumbunya tuh wah ini enak. Saya berterima kasih kepada yang bikin. Terus yang kurang kalian suka yang mana? Terakhir. Kelima. Yang nomor 5. Keasinan. Sama keasinan. Nomor 1. Pertama sih. Unggas sih. Unggas. Enggak, yang aneh itu yang kayak bumbu mie ayam itu kayak yang tadi yang hijau-hijau tuh nomor 1, 2, 3, 4, nomor 4. Yang tadi, yang pahit. Yang pahit itu. Yang keempat. Yang tadi yang keempat. itu paling Aromanya parah, nggak, itu paling parah. paling ekstrim. Ya aneh aja, nggak bisa masak kali yang masak. Yang bikin nggak bisa masak mungkin. Rasanya aneh semua. Penasaran nggak tadi kalian nyicipin apa aja? Penasaran. Enggak penasaran. Pastilah penasaran. Tidak. No. Ya udah, penasaran. Hey, tidak. Karena ini kurang enak. Penasaran nggak penasaran jadinya saya ini. Jadi, yang barusan kalian cicipi bukanlah daging, melainkan produk nabati. Serius? Jangan gitu nih. Jangan gitu nih. Yang pertama itu adonan kan, bener gue bilang. Tapi kayak daging. Gak percaya sih, gak percaya. Yang kenapa kita curiga dari awal nggak ada aroma. Aneh rasanya. Itu kayak daging ya bentuknya ya. Awal-awal tuh kayak daging sih dia. Bener, nggak ada aroma. Nggak ada aromanya sama sekali. Nggak ada Sama aroma sekali daging nggak ada sama aroma sekali. ikan, nggak ada aroma daging. Ternyata dia bukan daging. Gue udah nyangka sih dari awal itu pasti adonan. Produser. Betul sekali Good. gue. Menu pertama sampai ketiga terbuat dari kedelai. Menu keempat terbuat dari jamur dan sayur sawi. Menu kelima terbuat dari jamur dan gandum. Nggak. Oh, Gandum? Yang kelima tuh. Itu kayak daging. Sama yang pertama kayak daging. tapi yang sisanya itu hampir banget Kayak daging. kayak daging. Kaget sih. Tapi dari gandum bisa Keren loh itu itu iya. Baru nemuin makanan begitu. Ini dari gandum, bukan daging ini. Bukan ikan berarti ini. Tapi bisa ada serat. Oh, nih baru kelihatan, Bu. Baunya juga beda. Kayak gini-gini kan kayak daging suwir padahal terigu. Ini kedelai. Karena saya dulu pernah pengalaman kerja di restoran di hotel itu vegetarian itu makannya sayuran mentah semua.
sayurannya bermacam-macam tuh. Ada lettuce, ada macam-macam basil. Itu dibutuhkan nggak begitu saya. Ini enaknya ini. Itu dia tadi reaksi teman-teman kita. Seru dan lucu banget ya. Kalau kamu udah pernah belum nyobain menu vegan seperti barusan? Kalau belum, cobain deh. Menurut kamu, kenapa sih kita harus ngejaga dan ngelindungin hewan langka? Kenapa kita harus jaga hewan-hewan langka? Supaya tidak punah. Karena hewan-hewan yang langka itu emang harus dilindungi. Ya kita harus bisa melestarikan gitu. Ya biar populasinya itu tidak punah aja. Iya sama, karena kan hewan cepat punah kan. Kalau udah punah hilang semua hewan-hewan yang belum pernah kita lihat juga gitu. Supaya nanti cucu-cucu kita dapat melihat atau melestarikannya dengan baik. Anak cucu kita bisa ngelihat langsung. Jadi cuman gak lihat, cuman gambar doang. Nih dulu itu penyu itu kayak gini nih. Kalau menurut aku sih bukan karena sudah mau punah ya, ketika mereka punah ekosistem juga terganggu gitu. Ya menjaga ekosistem, Melestarikan alam lah. Ya kalau di ini sih kitab suci Al-Quran terutama dia, jadi janganlah berbuat kerusakan di muka bumi kan. Apapun itu ya nggak hanya binatang gitu, itu memang harus dijaga dan dilestarikan. Lu hidup di sini gitu, lu makan di sini, tinggal di sini, masa lu nggak mau ngejaga atau ngerawat lingkungan lu sendiri gitu kan? Oke sob, itu tadi bahasan menarik kita tentang hewan-hewan langka. Semoga episode kali ini nggak hanya menambah wawasan, tapi juga mengetuk kesadaran kita untuk mencintai hewan dan lingkungan demi masa depan anak cucu kita. Sepakat ya? Terima kasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi ya di episode berikutnya. Pastinya kita akan bahas lebih banyak lagi serba-serbi tentang Indonesia. Makanya jangan lupa loh buat ngirimin kritik, saran, serta masukan ke MTA Indonesia. Kira-kira topik apa lagi ya yang bisa kita bahas berikutnya? Kirimkan masukan kamu ke alamat email di bawah ini ya. Jangan lupa pakai subjek Indonesiana ya. Dan kalau kamu nggak mau ketinggalan info tentang Indonesiana atau program MTA Indonesia lainnya, follow aja akun-akun media sosial MTA Indonesia termasuk channel YouTube-nya. Oke deh, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk episode kali ini. Saya Nasir Ahmad beserta kru yang bertugas undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.